Ibu terlihat semangat untuk belajar. Nah, seperti kemarin sudah Ibu sampaikan, hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tapi ceritanya tentang pelajaran. Siapa anak Ibu yang pernah sakit? Nah, semuanya pernah sakit? Sakit kaki, nauna, sakit kepala, sakit perut, pusing, demam, flu, demam. Wah, semuanya pernah demam kira-kira. Info nah, kira-kira kalau sakit itu enak atau tidak? Nah, jadi hari ini Ibu akan bacakan cerita tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Nah, perhatikan semuanya. Judulnya adalah apa judulnya sayang? Cerita ini ditulis oleh Anis Listiowati. Nah, jadi ditulis oleh Anis Listiowati. Dan ilustratornya adalah Adrinalia. Siapa ilustratornya? Adrinalia. Nah, berdasarkan gambar ini, kira-kira apa ya yang akan diceritakan dalam cerita ini? Gigit kuku. Oke, apalagi kira-kira ceritanya ini berdasarkan Bapak? Tidak mencuci tangan sebelum makan tinta. Kira-kira apa ya ceritanya? Di gambar ini kira-kira apa ya ceritanya? Kami tahu. Binatang? Kira ceritanya tentang apa ya? Lalu? Tidak mencuci makanan. Ya, Sofi? Nah, dah. Jadi ini kira-kira ceritanya apa ya? Apa binatang? Main tanah. Iya, betul. Nanti kita lihat kira-kira apa ya ceritanya. Nah, kita baca halaman pertama. Apa? Gambarnya apa? Apa gambarnya? Makan Ibu ya. Ya. Ayo anak-anak, waktunya pelajaran olahraga, kata ibu guru sambil membimbing kami keluar kelas. Pak Natal akan mengajak kalian bermain sepak bola. Hore! Teman-temanku bergegas penuh semangat. Tetapi aku ngantuk sekali. Kenapa dia sayang? Padahal dia mau olahraga. Muat benar. Dia mau olahraga. Di jalan menuju lapangan, aku menguap terus. Aku tertinggal jauh dari teman-teman. Kiranya dia menguap terus dan dia tertinggal dari teman-teman. Iya, ayo Vino, cepat jalannya. Nanti Pak Nata marah loh kalau kita terlambat, kata dia. Ayo, nanti aku susul. Terlambat tak kira-kira segitu? Jadi selama perjalanan dia ngantuk. Lihat, kami latihan menendang bola terlebih dahulu. Pak Nata menyuruh kami bergiliran. Giliranku masih lama. Istirahat dulu Aku duduk di bawah pohon rindang. Lalu aku tertidur. Akhirnya si Vito nggak mana? Tertidur. Iya, boleh nggak kita tertidur dalam pelajaran? Iya. Nah, Vito
bangun, bangun. Sebentar lagi giliranmu. Juan mengguncang bahuku. Hah? Iya. Aku kaget sekali ketika dibangunkan oleh si Juan. Kaget ya, kita dibangunkan oleh si Juan. Pertandingan sepak bola dimulai. Teman-teman bermain dengan semangat. Hanya aku yang lemas. Aku tidak bisa mengejar bola. Vito, kamu kenapa? Sakit? Tanya Pak Nata. Kamu terlihat pucat. Istirahat dulu saja ya. Pak Nata pun mengizinkan Vito pulang lebih cepat. Kenapa Pak Nata mengizinkan si Vito pulang? Mukanya pucat. Ya, kalau kita sakit, kita boleh izin pulang. Siapa yang pernah seperti itu? Izin cepat pulang karena sakit. Oh, kira kenapa ya? Ya, lanjut. Loh, aku segera pulang ke rumah. Ibu bertanya, kok Vito pulangnya cepat? Badan Vito terasa lemas, Bu. Jawab. Vito istirahat dulu ya. Nanti sore kita ke dokter Zaki, kataku. Baik Bu, kataku. Aku segera masuk ke kamar dan tidur lagi. Apa yang disuruh ibu nak? Tidur. Karena mau dibawa nanti ke dokter. Pintar. Tanpa rasa takut, aku masuk ke ruang periksa. Hai Vito, apa yang terasa sakit? Tanya dokter Zaki. Saya tidak merasa sakit apa-apa dokter, jawab Vito. Vito sekarang mengantuk dan mudah lelah, kata ibu menjelaskan. Lalu aku diperiksa oleh dokter Zaki. Aku juga menjalani tes laboratorium. Apa tuh tes laboratorium? Tes laboratorium itu adalah tes kesehatan. Ambil darah. Ada yang pernah ambil darah? Nah, dia disuntik, diambil darahnya. Itu diperiksa. Itu diperiksa kita sakit apa. Dan terus tangan. Ya, diambil darahnya. Oke, sebentar. Coba ingatnya dengan baik. Apa kamu selalu cuci tangan sebelum makan? Tanya dokter Zaki. Aku ingat-ingat. Aku tidak pernah cuci tangan. Ternyata si Vito. Pernah nggak si Vito cuci tangan sebelum makan? Tidak. Harusnya bagaimana? Cuci tangan sebelum makan. Harusnya kita sebelum makan harus mencuci tangan. Ternyata si Vito tidak mencuci tangan sebelum makan. Ingat, perhatikan. Mengapa harus cuci tangan dokter? Tanya Vito. Dokter menjelaskan, cacing-cacing itu berasal dari telur-telur cacing. Telur-telur itu menempel di tangan Vito yang masih kotor. Jika Vito tidak cuci tangan, maka telur-telur itu akan termakan, lalu menetas di dalam perut menjadi cacing, kata dokter Zaki. Nah, ini ternyata kalau kita tidak cuci tangan, tangan kita akan tertempel apa? Telur-telur cacing. Kemudian kita makan, telurnya akan bagaimana di perut kita? Menetas. Jadi ada apa di perut kita kalau kita tidak cuci tangan? Ada cacing. Pintar. Makanya dia terasa lemas dan sakit. Ih, ngeri. Perutku banyak cacingnya, kata si Vito. Ya kan? Cacing-cacing itu memakan makananmu, kata dokter Zaki. Makanya kamu jadi lemas. Nah, ini obat yang harus kamu makan supaya cacing-cacing yang ada di perutmu mati, kata dokter Zaki sambil memberi resep obat. Siapa yang udah makan obat cacing? Ada di makan obat cacing.
kita sakit